Yesus ya itu adalah korban untuk penebusan dosa. Loh, kenapa Yesus yang melakukannya? Karena satu-satunya manusia di dunia itu ya hanya Yesus yang suci tanpa dosa. Begitu, Fandi. Jadi tidak melalui nabi lain sebelum Yesus maupun sesudah Yesus Itu ya yang Pak. bisa melakukan penebusan dosa itu. Berarti saya tanya, berarti Yesus tidak punya dosa, Pak? Betul, betul. Tidak punya dosa. Kalau Ya, kalau seandainya gini Pak, kalau seandainya menyakiti hati orang lain, menurut Bapak itu dosa atau tidak? Oh ya, kalau kita ya pasti dosa. Yesus itu. Ya, kalau Yesus yang melakukan seperti itu, menurut Bapak dosa nggak? Yesus itu tidak pernah menyakiti orang. Perbuatan yang menyakiti kamu dosa itu apa dulu gitu. Jadi ya, saya bertanya di sini gitu. Jadi Yesus mencuri keledai itu bukan dosa ya? Ya, balik lagi ke sini. Enggak, sebentar. Justru saya ingat Yesus itu pernah menyakiti hati orang. Siapa itu? Oh, jadi Anda nggak tahu? Jadi gini. Ya makanya siapa coba? Gini Pak Agung. Ini bro, sebentar. Ketika Yesus mengobrak-abrik, mengobrak-abrik jualan di halaman Bait Allah, ya itu yang jualan loh. Gimana kita dari rumahnya dia mau mencari nafkah untuk anak istrinya. Memang yang jualan udah ngomong ke kamu dia tersakiti. Itu tersakiti bro. Nah itu tafsirmu gimana sih kamu? Jadi gini. Sekarang jadi gini bro, cara. Lu yang jualan, aku yang obrak-abrik, kamu sakit hati nggak? Enggak sakit hati aku, karena salah saya. Luar biasa sakit hati. Itu Bait Allah itu, Jadi gini, manusia. Dia Yesus marah. Dengar dulu, wahai manusia, Yesus marah di Bait Allah itu karena manusia pada saat itu menjual, praktek mengotori Bait Allah. Dia marah. Bukankah di dalam itu dia memiliki otoritas itu. Dia memiliki otoritas itu. Bukan. Gini, sebentar saya jelaskan ya. Mengukur sesuatu dosa itu maka dinilai dari sebuah hukum. Itu dulu. Apakah perbuatan Yesus yang marah di Bait Allah itu adalah pelanggaran terhadap hukum? Tidak. Justru Yesus menegakkan hukum. Kenapa? Karena pelataran Bait Allah tempat berjualan itu adalah tempat untuk bangsa-bangsa non-Yahudi beribadah. Itu. Jadi Yesus sedang menegakkan hukum di situ. Memungsikan Bait Allah kembali kepada tujuan yang semula. Apakah orang-orang yang di situ tersakiti? Iya. Karena memang ketika kebenaran disampaikan, orang yang cinta dengan dosa akan tersakiti. Tetapi rasa sakit yang ditimbulkan itu adalah untuk memperbaiki. Sama seperti seorang dokter, ketika dia hendak melaksanakan tugasnya, maka dia bisa menyakiti orang, menyayat orang, tetapi untuk menyembuhkan. Sakitkah sayatan pisau operasi itu? Sangat sakit. Setelah selesai operasi, waktu operasi enggak. Sakit. Tetapi itu harus dilakukan sebagai sebuah tindakan untuk penyelamatan. Jadi logika berpikirnya seperti itu. Udah? Iya. Udah, oke. Saya jangan potong ya. Ya. Jadi gini, Bos. Bukankah Yesus itu datang untuk orang sakit? Ya kan? Ya, ada itu ayatnya bahwa Yesus, aku datang hanya untuk orang sakit, bukan untuk orang sehat. Konteks orang sakit di sini berarti dia berpikiran bahwa yang sakit itu adalah orang yang selalu yang berdosa kan. Itu kan sebagai harafiah, itu kan sebagai alegoris. Nah, ketika di Bait Allah, orang berdosa nih. Ya, orang yang melanggar hukum, oke lah. Orang yang melanggar hukum karena dia berjualan di situ. Nah, apakah saya yang percaya bahwa Yesus penasehat ajaib? Apakah tidak bisa Yesus langsung menasehati dulu? Bukankah dia itu penasehat ajaib? Ketika kita mengambil dari rujukan nubuat Yesaya.
Tidak usah berbuat seperti itu. Di mana rasa kasih Tuhan Yesusmu? Hal yang seperti itu, mau obrak-abrik, itu arogan. Itu arogansi. Ya, itu arogan itu. Oke, saya Jadi mau seharusnya bagaimana? Bentar, saya Jadi belum seharusnya selesai. bagaimana? Saya belum selesai. Di situ sudah jelas, arogansinya udah jelas. Ya, kalau seandainya dibawa ke psikologi juga udah jelas ya. Ada yang salah di situ. Tidak seperti itu. Kami aja nih, kami orang Muslim. Ketika ada orang yang memakai sendal ke dalam masjid, itu ditegur dengan cara baik-baik. Orang pakai masker aja ditegur, mau dipukul kok. Ditegur Malah kalau di sana di zaman abad 7 dipenggal kali. Ketika ada orang jualan di halaman itu, di bait Allah ya. Ya, itu diobrak-abrik coba. Kita berpikirnya sakit tidak yang jualannya. Begini kawan. Itu Kalau jelas. ilustrasi tentang Yesus orang jualan di Oke. obrak-abrik. Ya, bentar. Tunggu. Kalau Anda Orang menggunakan berdosa jangan ilustrasi tidak berdosa gimana ente ini? jualan di obrak-abrik, ya, bagaimana Anda melihat kalau pas bulan puasa, gitu ya, ada orang jualan, terus di obrak-abrik, itu menurut Anda bagaimana? Salah atau tidak? Salah kan? Nah, tapi salahnya Jelas. tapi karena beda konteksnya. tidak mencerminkan apa yang dilakukan oleh apa yang disunahkan oleh Rasulullah, yaitu dengan cara apa? Dengan cara nasihat. Sampaikan. Rasulmu kan abad 7, Yesus kan abad 1. Lalu dengan tangan. Kau disunahkan Rasul, masa disunahkan ke masa depan? Gimana sih? Kok disunahkan Rasul ya? Kan Yesus itu abad 1. Bukan bertanya. Ya saya bilang itu salah, oknum itu salah. Ingat, bukan ketika ada orang yang seperti itu kita jangan melihat dari agamanya, tapi melihat Sekarang begini, kalau saya pengen tahu, kalau di masjid, di tempat kamu di Islam itu boleh buat jualan nggak di masjid? tidak ada, ngapain orang jualan di masjid? Ya sudah, nggak usah dijawab. Sudah menjawab sendiri. Kalau seandainya di halamannya ya silakan saja. Kalau di halaman itu kan kita berbicara di halaman. Nah, halaman itu di mana? Di dalam atau di luar? Di halaman. Oh boleh, di masjid mana? Boleh jualan di halamannya? Di Masjid Agung saya lihat ada orang-orang jualan cilok di situ, nggak apa-apa kan? Oh, Itu di boleh, luar. Oh, main di luar. Nah, ini kan kita konteksnya di halaman. Berarti ketika Nggak ada di masjid halaman jualan, di bro. halaman gereja itu nggak boleh ya? Di Itu akan pagar diobrak-abrik. aja dimarahin kok. Gimana sih? Nah, coba lu ada masjid, ada orang jualan di depannya, boleh nggak? Kalau di Nggak halaman, boleh. kalau di halaman ya silakan saja, banyak orang jualan di halaman masjid. Di Ah, depan itu tuh bela lo dibongkar diri. warkop, Enggak, warung bela diri. nasi goreng dibongkar, nggak boleh. Itu di luar masjid, di luar pagar. Gimana sih? Gimana? Iya. Di pagar, Jadi di kita- luar pagarnya masjid dibongkar, suruh nutup. Jadi kita kembali lagi ke Itu kan istilahnya ketentuan DKM-nya gitu loh. Kalau seandainya di luar masjid itu kan di halaman. Kalau di luar gereja boleh nggak? Kalau di luar gereja jualan boleh nggak? Boleh di luar. Itu tidak dengan secara kekerasan, ya. Cara penyampaian lisan dengan cara nasihat. Itu yang baik seorang pemimpin. Ya. Nah ini, mengapa Yesus Betul, marah? biar tidak ada opini liar. Nah, Yesus tiba di Yerusalem dan mengadakan inspeksi bait suci. Apakah yang dilihatnya dan yang membuat Yesus begitu marah sampai ia membuat cambuk dan mengusir orang-orang keluar di situ? Perhatikan ini. Ya. Apakah yang membuat Yesus sangat marah? Yesus menjadi seperti singa yang mengaum pada waktu itu. Ini dia. Jadi rumah dua bagi bait suci, rumah dua bagi segala bangsa. Di mana ini di dalam Raja-Raja 1 Raja 8, Allah berjanji untuk menerima bangsa-bangsa di dalam baitnya. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu dan ia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang-orang asing itu,
supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan di atas rumah yang telah kudirikan ini. Jadi bait Allah itu dibangun menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Ini doanya Raja Salomo ketika dia membangun bait Allah. Jadi itu rumah doa bagi segala bangsa-bangsa ya. Ini kita lihat ini 1 Raja-Raja 8 ayat 41-43, bangunan pertama dibangun oleh Salomo, kemudian dihancurkan dibangun oleh Zerubabel, kemudian di zaman Herodes dihancurkan hilang semua. Di situ. Ini ada namanya pelataran bangsa-bangsa. Ini ya, ini pelataran bangsa-bangsa. Jadi halaman itu bukan seperti halaman rumah kita. Pelataran bangsa-bangsa ini ya, yang apa ini? Ini ada di dalam bait Allah. Tetapi ruangan yang khusus ini, yang bisa masuk ke sini itu yang ini itu imam-imam, hanya orang imam-imam ke sini, orang Israel. Tapi kalau di sini bangsa-bangsa lain boleh di sini berdoa. Dan mereka ini sudah ada di dalam bait Allahnya itu ada di sini. Ini pelataran bangsa-bangsa. Jadi ini tempat berdoa untuk bangsa-bangsa lain. Semua bangsa boleh datang ke sini. Tapi orang-orang Yahudi menggunakan itu menjadi ajang untuk berdoa. Jadi kita lihat ya sebentar ini kok muncul-muncul apa ini? Ini bangsa Yahudi begitu mementingkan diri sendiri dan tidak mau dan tidak tertarik untuk menjangkau bangsa-bangsa lain. Bangsa Yahudi hanya berfokus pada berkat untuk mereka sendiri, bahkan mereka merampok apa yang disediakan Tuhan bagi bangsa-bangsa lain. Atau pelataran bangsa-bangsa bait suci untuk menambahkan berkat. Bukan hanya mereka tidak menjangkau bangsa-bangsa, tetapi mereka sengaja menghalangi bangsa-bangsa lain yang datang mencari Allah yang hidup dan yang sejati. Ini persoalannya, mengapa Yesus marah? Jadi bukan asal marah dia. Bagaimana gereja masa kini? Apakah berbeda? Kalau gereja sekarang kan, kalau kayak gitu juga ya nggak boleh. Bait Allah masih kan merupakan rumah doa bagi segala bangsa. Di sini dia indikator. Ini. Jadi itu Jadi Yesus tidak marah itu karena Yesus marah itu karena memang itu rumah doa untuk bangsa-bangsa. Ya sama lah seperti kalau ada di masjid, orang kalau jualan di situ diusir. Dan itu peristiwa itu kan orang berjualan sudah lama. Iya. Yesus tidak akan marah terhadap umatnya jika umatnya mengerti isi hati Tuhan. Tuhan Yesus menghendaki bahwa bangsa lain yang terhilang ada tempat di hati kita. Jadi bangsa lain memiliki berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Inilah isi hati Tuhan dan harus menjadi isi hati orang percaya. Di situ. Ini intinya, mari kita lihat ini. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani dia, untuk mengasihi nama Tuhan, untuk menjadi hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat, tidak menajiskannya dan seterusnya. Ya, kita lihat lagi nih, ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang kupersembahkan di atas mezbah. Jadi intinya di situ. Jadi rumah Allah adalah rumah doa bagi segala bangsa. Itu harus. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira cukup itu Pak untuk tentang penjelasan Yesus yang marah itu karena memang ada sebabnya ya. Bukan marah asal marah, bukan, tapi untuk kebenaran ya. Mendudukkan pada peruntukannya seperti semula. Saya kira cukup Pak Edwin.